Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Mubarak di Jalan Borong Indah, Manggala, Kota Makassar. Kita semua insyaallah ta'ala datang ke majelis ini dengan niat yang sama, yaitu dalam rangka menuntut ilmu agama, yang mana ilmu itu yang akan menerangi jalan kita dan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sehingga kita pada sore hari ini memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, serta menambahkan ketaatan dan ketakwaan bagi kita semua, dan juga istiqamah di atas al-haq sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tema pada sore hari ini seperti yang sudah antum ketahui, melanjutkan tema daurah di kota Sinjai, yaitu tentang perjalanan dakwah salafiyah setelah adanya fitnah mufarriqah. Walhamdulillah, pada beberapa majlis sebelumnya kita telah menyebutkan, mengulas kembali secara singkat perjalanan fitnah tersebut. Kemudian setelah itu kita mengambil apa yang bisa kita simpulkan berupa ibrah ataupun pelajaran penting dari fitnah tersebut. Kita telah menyebutkan beberapa poin, ya, di antaranya adalah agar kita senantiasa waspada terhadap hududun nafs, ya, waspada terhadap hawa nafsu, kepentingan pribadi, tendensi untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah menyebutkan beberapa contoh bentuk-bentuk hududun nafs yang harus kita waspadai dan harus kita tinggalkan agar kita selamat di dunia kita maupun di akhirat kita. Kemudian di antara poin yang lain, pelajaran yang penting adalah mengenai pentingnya tatsabbut, wujub at-tatsabbut fil akhbar, wajibnya untuk bertatsabbut, ya, untuk berhati-hati dan selektif di dalam menerima berita, serta mengecek, meneliti kebenaran dan keabsahan berita tersebut. Kemudian juga poin yang ketiga adalah wujubu tawqiril ulama wa ihtiramihim, wajib untuk memuliakan para ulama dan menghormati para ulama.
Kemudian yang keempat kita sebutkan juga wujubur ruju' ilal ulama, wajibnya untuk kembali merujuk kepada para ulama, terlebih khusus ketika terjadi sebuah peristiwa yang besar, ya, dan hal ini tidak hanya sekedar teori seperti yang kita sebutkan, tetapi betul-betul harus kita wujudkan dan praktekkan. Arti kembali kepada para ulama tidak sekedar bertanya, mengirim data, meminta solusi, tetapi yang lebih penting ketika datang sebuah jawaban dari para ulama dan bimbingan dari para ulama, kita harus mengamalkannya, memahaminya dengan baik, menyebarkannya agar problem yang menimpa umat bisa segera teratasi. Nah, kemudian juga ya poin yang kelima, ya, ataupun poin yang kelima adalah tentang pentingnya al-ukhuwah, ahammiyatul ukhuwah fid din wa wujubul ijtima' wal i'tilaf 'alal haqqi wa tarku at-tafarruqi wal ikhtilaf. Naam, wajibnya untuk bersaudara, ya, untuk bersatu di atas kebenaran dan larangan untuk berselisih dan berpecah belah. Kemudian yang keenam di antara pelajaran pentingnya adalah al-hirsu 'alal ilmi wa ta'limihi wa nashrihi bainan nasi wal 'amali bihi. Bersemangat untuk terus menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu kepada seluruh manusia. Nah, itu poin-poin penting yang bisa menjadi pelajaran-pelajaran bagi kita agar kita betul-betul, ya, menjadikan fitnah yang sudah terjadi tersebut sebagai pendidikan bagi kita semua, sehingga poin itu harus kita laksanakan. Kemudian di dalam poin-poin tersebut perlu diketahui ada syubhat-syubhat yang disebarkan, ya, yang berkaitan dengan poin-poin tersebut. Insyaallah akan kita bahas, tetapi sebelum itu ada beberapa poin lain yang sangat penting sebagai tambahan daripada pelajaran dan ibrah yang bisa kita petik dari fitnah yang terjadi tersebut. Nah, yaitu, ya, adalah al-hadaru minal kadhibi wa nashrihi bainan nas. Nah, al-hadaru wa tahdhir minal kadhib, berhati-hati, ya, dan kita harus meninggalkan al-kadhib, kedustaan, apalagi menyebarkan kedustaan tersebut di tengah-tengah manusia. Ya, baik kita sebagai orang yang menciptakan kedustaan tersebut atau kita yang mendengar kedustaan tersebut, walaupun kedustaan itu bukan kita yang menciptakannya, yang mengadakannya, akan tetapi dengan mudah kita menerima, ya, apa yang kita dengar, kemudian langsung kita sebarkan. Karena apa? Karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkategorikan orang
yang selalu menceritakan dan menyampaikan apa-apa yang dia dengar tanpa mengecek, mengoreksi dan meneliti, ya, kemudian dia sampaikan, maka orang yang seperti ini dikategorikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pendusta. Ya, perhatikan, orang yang bermudah-mudahan untuk menyampaikan informasi-informasi, tentunya informasi itu bukan informasi kebaikan, tetapi berkenaan dengan sebuah problem, sebuah kehormatan seorang muslim, berkaitan dengan fitnah, tentang tuduhan-tuduhan, ya, kemudian dia sebarkan, dia sampaikan kemana-mana, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini adalah pendusta. Itu pertama yang harus kita pahami. Lalu bagaimana kiranya kalau orang menyebarkan sebuah berita, menyampaikan sebuah berita yang dia sudah tahu bahwa berita itu adalah dusta? Lebih parah lagi. Maka hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala asyaddu wa asyad, lebih parah dan lebih keras lagi. Lalu bagaimana kiranya kalau orang yang menciptakan sebuah kedustaan, kemudian setelah itu dia sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin? Ya, lebih parah lagi. Kita akan dengarkan bagaimana azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan didapatkan di neraka kelak bagi para pendusta, kemudian menyebarkan kedustaan tersebut, yang akhirnya kedustaan tersebut tersebar di seantero, ya, penjuru dunia, ataupun secara luas, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Naam, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, sebagai sebuah dalil bagi kategori yang pertama, yaitu orang yang suka menyebarkan berita, ya, tanpa mengecek dan meneliti berita tersebut. Pokoknya apa yang dia dengar, dia beritakan, dia sampaikan, dia sebarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dianggap pendusta, an yuhadditsa, ketika dia menceritakan dan menyampaikan bi kulli ma sami'a, setiap apa yang dia dengar. Ada kabar apapun, ya, ini remnya blong, Pak. Ya, tidak ada remnya, pokoknya masuk langsung keluar. Tidak ada saringannya, perlu dibawa ke bengkel, ya, diberi saringan yang filter yang baru, dan perlu diganti kampasnya biar ada remnya. Nah, jangan seperti itu. Hati-hati. Kata Nabi, cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu bagaimana kiranya jika dia mengetahui bahwa itu sebuah kedustaan, tetapi dia tidak peduli dan tetap menyampaikannya dan menceritakannya dan menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Naam, fatarattaba ala dzalika al-fitanu wal mihanu wal balbalatu, naam, wal zalzalah, sehingga berakibat dari situ fitnah, ya, problem, masalah, ya, bahkan kegoncangan dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Naam. Adapun orang yang menciptakan kedustaan, kemudian kedustaannya itu tersebar kemana-mana, Nabi SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis dari sahabat Samurah ibni Jundub radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
secara ringkas diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disebutkan secara rinci oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya pada nomor 1386. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kata Samurah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi faqala. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salat menjadi imam, setelah beliau selesai salat, beliau sering atau menjadi kebiasaan beliau adalah beliau berbalik dan menghadap kepada para makmum. Jadi itu salah satu sunnah Nabi, ya. Kalau seseorang menjadi imam, setelah selesai sholat membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhirnya, kemudian berbalik, ya, menghadap kepada makmum. Itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, faqala man ra'a minkumul lailata ru'ya. Naam, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Nah, jadi Nabi bertanya, ada yang bermimpi tadi malam? Faqal fa in ra'a ahadun qassaha. Kemudian Nabi melanjutkan, kalau ada salah seorang di antara kalian yang bermimpi, maka ceritakanlah kepada kami. Naam, qulna la, maka kami menjawab, yaitu para sahabat beliau, tidak wahai Rasulullah. Naam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, dan ingat, ya, bahwa ru'yal anbiya'i haqqun, ya, bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah kebenaran. Dalam bahasa lain, mimpinya para nabi itu adalah wahyu, dan itulah sejarahnya, ya, wahyu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk mimpi. Disebutkan, ya, oleh Al-Imamul Bukhari dalam beberapa hadis, ya, dalam Sahih beliau, dan itu merupakan bab-bab pertama dari Sahih Al-Bukhari, bab kitabu bada'il wahyi, sebuah kitab kumpulan permasalahan yang membahas bagaimana awal mula wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara apa? Allah mengirimnya lewat mimpi, sehingga mimpinya para nabi itu adalah wahyu, sebuah kebenaran dan fakta. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong dikondisikan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinni ra'aitu lailata rajulaini atayani fa akhadha bi yadi fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Tadi malam aku bermimpi ada dua orang yang mendatangiku, ya. Kemudian mereka berdua mengambil, ya, tanganku, ya, memegang tanganku, fa akhrajani, kemudian mengajakku untuk keluar ilal ardhil muqaddasah, kepada sebuah tempat yang suci. Naam, fa idza rajulun jalisun wa rajulun qaimun. Di tempat tersebut, ya, aku melihat sebuah pemandangan. Ada satu orang yang sedang duduk, wa rajulun qaimun, kemudian orang yang lain dia berdiri. Biyadihi kallubun min hadidin. Orang yang berdiri tersebut di tangannya ada gancu. Tahu gancu? Hah? Nah, besi yang ujungnya ada seperti pancing, mata pancing, tapi besar. Nah, makanya ada di kardus atau apa karung, jangan digancu, ya, artinya jangan ditariknya begitu, diangkat, Pak. Nah,
seperti sabit atau celurit semacam itu, tapi ini besi yang ujungnya ada kaitnya. Naam, ya. Qala ba'du ashabina an Musa, sebagian perawi menceritakan dalam lafaz yang lain, innahu yudkhilu dzalikal kalluba fi shidqihi. Ternyata orang yang berdiri tersebut memang punya tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk memasukkan gancu tersebut di salah satu rahang orang yang sedang duduk di sampingnya. Nah, dirobek pakai gancu tersebut, dimasukkan ke dalam, ya. Kemudian setelah itu hatta yablugha qafahu, sampai gancu itu tembus ke tengkuknya. Tsumma yaf'alu bi shidqihil akhar, kemudian dia setelah merobek rahang yang satunya, dia kembali mencabutnya, kemudian memulai dari rahang yang sebelahnya lagi, melanjutkannya, dimasukkan sampai tembus ke tengkuknya, kemudian ditarik lagi sampai ya hancur itu rahangnya. Naam, mithla dzalik, dia lakukan hal yang sama. Wa yalta'imu shidquhu hadza fayaudu fayasna'u mithlahu. Maka kemudian dia melakukan itu sampai dua-duanya hancur rahangnya, kemudian dibiarkan sampai yalta'im, ya, rahang, mulut, kulit, pipi kembali tersambung secara otomatis. Nah, tersambung lagi, fayasna'u mithlahu, kemudian dia lakukan lagi, ulang lagi, dirobek, masukkan lagi, yang satu dirobek, masukkan lagi, terus begitu, kemudian tersambung lagi. Begitulah azab di neraka, tidak ada putusnya, supaya orang yang disiksa itu betul-betul merasakan pedihnya dan ngerinya dan sakitnya azab neraka. Diulang-ulang terus, semuanya seperti itu, tidak ada kematian sampai dia kesakitan, ya, atau mungkin berteriak, terus diulangi lagi dan diulangi lagi. Naam, qultu ma hadza, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu? Bertanya kepada dua orang yang mengajak beliau ke tempat tersebut. Qala intalik, tidak dijawab. Ayo, saya ajak lagi, ayo pergi. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin mutajji'in ala qafahu wa rajulun qa'imun ala rasihi bi fihrin. Maka kami pun pergi lagi sampai kami mendatangi seseorang yang sedang bersandar. Nah, dia sedang tiduran, ya, kemudian bersandar di tengkuknya. Ia sedang terbaring. Bahasa mudahnya begitu. Wa rajulun qa'imun ala rasihi bi fihrin. Kemudian ada satu orang lagi yang berdiri di dekat kepalanya, bi fihrin, membawa sebongkah batu yang besar. Nah, ya, apa yang terjadi? Fayashdakhu bihi ra'sahu fa idza darabahu tadahdahal hajaru. Maka orang yang berdiri tersebut setelah dia siap posisinya, mapan dia, Pak, ya, jadi membuat posisi yang pas supaya bisa disiksa. Ya, setelah dia mapan, maka yashdah, dia timpakan, ya, dia benturkan batu yang besar tersebut ra'sahu, ke kepalanya. Nah, ketika batu tersebut sudah dibenturkan di kepalanya, apa yang terjadi? Tadahdahal hajaru, ya, batu itu menggelinding. Nah, apa istilah menggelinding? Ya, menggelinding, ya, paham toh? Kalau bahasa kami orang Jawa, gelinding. Nah, ya, insyaallah antum paham.
Fantalaqa ilaihi liyakhudhahu, maka dalam keadaan bersimbah darah dan mungkin pecah kepalanya, dia yang berlari untuk mengejar batu tersebut sampai dia bisa menangkapnya. Fantalaqa ilaihi liyakhudhahu fala yarji'u ila hadha hatta yalta'im, dia sengaja mengejar batu tersebut dalam keadaan apa? Kesakitan. Ya, batu itu dikejar sampai dia akhirnya mendapatkan batu itu, maka dia mengambil batu itu, menyerahkan lagi kepada orang yang ya memukulkan batu tersebut ke kepalanya, dan tidaklah dia sampai kepada orang tersebut kecuali kepalanya sudah kembali utuh. Nah, ya, wa'ada ra'suhu kama huwa fa'ada ilaihi fadarabahu, maka setelah dia mengambil batu tersebut, dia akan kembali membawa batu itu kepada orang yang membenturkan batu tersebut ke kepalanya dalam keadaan dia sudah kembali sehat. Kemudian ada ilaihi, diulangi lagi begitu terus, merasakan siksa dan azab. Naam, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, qultu man hadza, Rasulullah bertanya kepada orang tadi, "Naam, siapa ataupun apa yang terjadi dengan orang tersebut? Kenapa seperti itu?" Qala intalik, dua orang tersebut tidak menjawab. Ayo pergi lagi. Nah, diajak lagi oleh dua orang itu. Fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafahu wa rajulun qa'imun ala ra'sihi. Naam. Fantalaqna ila thaqbin mithli tannur. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun kembali pergi sampai kami mendatangi sebuah lubang. Ya. Ada suatu lubang mithlit tanur yang bentuknya seperti tungku yang dibuat untuk membakar atau memanggang roti. Nah, kalau di sini kayaknya jarang. Ya, kalau di Saudi, di Yaman, di Turki, jadi biasanya bentuknya itu tungku. Tanur itu adalah sebuah tungku, ya, bulat, biasanya mulutnya itu bulat, dalamnya itu seperti cangkir begini, seperti kendil, ya. Nah, di situ ada apinya. Nah, biasanya adonan roti yang sudah siap, ya, setelah dilebarkan pakai alat, tempelkan di situ di dalam, banyak sekali. Nah, itu namanya tanur. Nah, ya. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya kami mendatangi sebuah tungku, yaitu tanur a'lahu dayyiqun wa asfaluhu wasi'un, yang mulutnya itu sempit, wa asfaluhu, tapi bagian bawah dan dalamnya wasi', luas. Yatawaqqadu tahtahu nara, yang mana di bawahnya itu dinyalakan api yang berkobar. Fa idza qataraba irtafa'u hatta kada an yakhruju, fa idza khamadat raja'u fiha wa fiha rijalun wa nisa'un urat. Di dalam tungku tersebut terdapat laki-laki dan perempuan yang na'udzubillah telanjang. Nah, ya, bagaimana kejadian tungku tersebut yang di dalamnya terjadi? Nah, ketika ya api tersebut membesar, mereka berusaha untuk keluar ke atas, mendaki dan ingin keluar, lari dari api, sampai mereka hampir berhasil. Nah, ya, tetapi tidak bisa keluar. Fa idza khamadat, ketika api itu mengecil atau bahkan seperti apa? Sudah padam, raja'u, mereka turun lagi. Nah, ya, begitu terus. Kemudian api itu membesar lagi, mereka lari lagi berusaha untuk keluar terus. Kemudian setelah api itu padam, turun lagi. Begitu seterusnya. Faqultu man hadza, Nabi kemudian bertanya, siapa ini?
Nam qala intalik. Dua orang tadi mengatakan lagi, ayo pergi, ikut kami. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar. Maka kami pun kembali pergi sampai kami mendatangi sebuah sungai. Nah, tetapi ingat, ternyata sungai tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min damin, airnya adalah darah. Nah, fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar, di tengah-tengah sungai tersebut yang isinya adalah darah itu ada orang yang berdiri. Qala Yazid wa Wahbu bin Jarir an Jarir bin Hazim, salah satu perawi menyebutkan tambahan riwayat, wa ala syattin nahari rajulun baina yadayhi hijaratun. Ya, kemudian di tepi ya sungai tersebut ya ada seseorang yang di depannya banyak batu, banyak kumpulan dan gundukan batu. Jadi di tengah sungai ada orang, di tepinya juga ada. Tetapi orang yang di tepi tadi, di sekitarnya atau di depannya banyak batu-batu di situ. Nah, ya. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahar. Nah, ya, kemudian orang yang di tengah sungai tersebut datang. Nah, dia berjalan. Fa idza arada an yakhruj, ketika dia sudah ingin untuk keluar dari sungai itu, ya, karena dia melihat dan merasakan bahwa sungai itu isinya darah. Tentunya yang berbau busuk dan bahkan juga mungkin darah itu mendidih. Maka dia ingin keluar dari sungai tersebut. Setiap dia hampir keluar, ramar rajulu bi hajarin fihi faraddahu haitsu kana, maka orang yang berada di tepi sungai tersebut mengambil batu-batu yang ada di depannya, kemudian melemparkan batu itu tepat di mulutnya. Nam fayarji'u kama kana, kemudian dia kembali lagi ke tengah. Nam, ya, faja'ala faraddahu haitsu kana faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajar fayarji'u kama kana, maka begitu terulang-ulang. Setiap kali dia mau menyelamatkan dirinya ke tepi, dilempar lagi pas di mulutnya sampai dia terlempar lagi, dan begitu terus. Na'am fayarji'u kama kana faqultu ma hadza, maka Nabi kembali bertanya kepada dua orang tersebut, ada apa ini? Siapa dia? Apa yang terjadi padanya? Qala, maka dua makhluk yang mengajak Nabi tersebut, atau dua orang yang mengajak Nabi tersebut mengatakan, intalik, ayo pergi lagi. Belum selesai. Nah, Nabi diajak berkeliling di suatu tempat yang mengerikan. Fantalaqna hatta intahaina ila raudhatin khadra. Kemudian kami pergi sampai kami datang ke sebuah kebun yang sangat hijau, royo-royo. Nah, kebun yang indah. Fiha syajaratun 'azimatun wa fi asliha syaikhun wa sibyanun. Di tengah-tengah kebun tersebut terdapat sebuah pohon yang sangat besar, yang sangat rindang. Wa fi asliha syaikhun. Kemudian ya di asliha, di bagian batang bawahnya, ya, di dekat pohon tersebut terdapat seorang yang sudah tua, wasibyanun, dan juga terdapat anak-anak kecil di situ. Wa idza rajulun qaribun minasyajarati baina yadayhi narun yuqiduha. Kemudian ada lagi seseorang di dekat orang tua tadi, di sekitar pohon tadi, yang menyalakan api. Nah, jadi di situ, di kebun yang indah tersebut, ada seseorang orang tua, ya, dan di sekitar situ banyak anak-anak. Tetapi di tempat yang dekat situ ada juga orang yang sedang menyalakan api. Fasa'ida bi fisyajarah.
Kemudian dua laki-laki itu mengajak aku untuk naik, bukan memanjat, pokoknya naik ke pohon tersebut. Wa adkhalani daran lam ara qattu ahsana minha, dan mereka berdua setelah aku naik ke atas memasukkan aku ke dalam sebuah ruangan yang aku tidak pernah melihat suatu ruangan atau rumah yang lebih baik dan bagus daripada ruangan tersebut, rumah tersebut. Fiha rijalun syuyukhun wa syababun, di dalamnya terdapat para laki-laki, orang-orang tua dan juga anak-anak muda. Wa nisaun wa sibyanun, kemudian di dalamnya juga ada para wanita dan anak-anak. Thumma akhrajani minha fasa'ida bisyajarata, kemudian dua orang tadi mengajak aku keluar dari ruangan tersebut, kemudian naik lagi ke atas pohon itu, naik lagi. Naam, fa'adkhalani daran hiya ahsanu wa afdalu fiha syuyukhun wa syabab. Kemudian setelah aku naik lagi ke atasnya yang lebih tinggi lagi, kedua orang tersebut memasukkan kembali aku ke sebuah rumah ataupun tempat ataupun ruangan yang lebih baik dan lebih indah daripada ruangan yang sebelumnya sudah aku masuki. Naam, fiha syuyukhun wa syabab, di dalam ruangan yang lebih bagus tadi terdapat orang-orang tua dan juga anak-anak muda. Naam, qultu, kemudian setelah itu Nabi mengatakan, tawaftumani al-lailata fa akhbirani amma ra'aitu. Tadi malam kalian berdua, setelah mereka selesai mengadakan perjalanan, Nabi mengatakan, kalian berdua semalam mengajak aku berkeliling kemana-mana. Tolong jelaskan kepadaku setiap kejadian yang aku lihat tadi malam. Apa itu? Qala na'am, maka kedua orang tersebut mengatakan, iya. Ammal ladzi ra'aitahu yashuqqu shidquhu aw shidqahu aw yushaqqu shidquhu fakadzdzabun yuhadditsu bil kadzbati fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Maka yang pertama kali seseorang yang engkau lihat disiksa dengan cara dirobek rahang kanan dan kirinya sampai tembus kepada tengkuknya, maka dia adalah kadzdzab, orang yang suka berdusta. Naam, yuhadditsu bil kadzbah, dia menciptakan satu kedustaan, tidak banyak. Al-kadzbah itu satu kedustaan, menuduh, membuat hoax, menyebarkan gosip yang tidak benar, itu semua masuk dalam kedustaan. Dia melakukan dan menciptakan sebuah kedustaan, fatuhmalu anhu, kemudian kedustaan ini dibawa darinya hatta tablughal afaq, sampai tersebar dan mencapai ufuk, sampai kemana-mana, walaupun bukan dia yang menyebarkan. Mungkin dia berdusta kemudian disampaikan hanya kepada satu orang, kemudian orang yang mendengarnya tadi mirip-mirip seperti tadi yang saya sampaikan, langsung diceritakan ke sana kemari, tersebarlah kemana-mana. Apalagi sampai disampaikan di khutbah Jumat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pelajaran penting. Hati-hati menerima berita, menyebarkan berita, apalagi engkau sengaja menciptakan sebuah kedustaan pada saudaramu. Engkau pintar membuat sebuah skenario. Engkau hanya menyampaikan kepada satu atau dua orang teman dekatmu yang engkau kira atau engkau perkirakan dia akan percaya dan iba terhadapmu sehingga membelamu. Nah, itu si fulan atau si alan, hakadha wa kadha wa kadha wa kadha, begini begitu, begini begitu. Nah,
Oh begitu. Akhirnya dia cerita lagi ke orang lain dan begitu seterusnya, tasalsulul kadzib. Nah, adanya tasalsul rantaian dusta. Nah, maka itulah hukumannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai jawaban dari kedua orang yang mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian na'am fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah, maka siksa itu akan terus ya diberlakukan pada dirinya sampai hari kiamat. Walladzi ra'aitahu yashdahu aw yushdahu ra'suhu, adapun orang yang engkau lihat dia dibenturkan dengan batu besar, farajulun 'allamahu Allahul Qur'an, maka dia adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, diajari Al-Qur'an, dia diberikan nikmat bisa menghafal Al-Qur'an, bisa membaca Al-Qur'an, bisa mempelajari Al-Qur'an. Fanama anhu bil-laili wa lam ya'mal fihi bin-nahar, akan tetapi dia ternyata melupakan Al-Qur'an tersebut di malam hari. Dia tidak mau bangun di malam hari untuk menyembah Allah dan membaca Al-Qur'an tersebut, dan di siang harinya dia lupakan juga sehingga dia tidak mau mengamalkan Al-Qur'an itu di siang harinya. Ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan tidak dia amalkan, tidak dia wujudkan, tidak dia terapkan. Nah, maka seperti itulah fayu'amalu fayuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dia akan terus disiksa seperti itu sampai ditegakkan hari kiamat. Nah, sudah ada? Ya? Sudah masuk. Baik, tafadhal al-muadzin. Ya? Lanjut setelah Isya. Oh ya, baik. Barakallahu fikum. Insyaallah karena sudah masuk waktu salat Isya, kita akan lanjutkan ba'dal Isya insyaallah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.